Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Kita bisa hadir di tempat ini. Meninggalkan rumah, meninggalkan sedikit kenyamanan kita untuk duduk bersama-sama di majelis zikir, di majelis ilmu, yang tentunya hal itu melelahkan, khususnya buat yang sepuh-sepuh ini. Lihat, Masya Allah, yang sudah putih-putih jenggotnya, dia kadangkala lututnya udah sulit ditekuk lama-lama, jemaah. Tapi ternyata hal itu tidak menghalangi untuk duduk di majelis ilmu. Semoga duduknya kita bersama di tempat ini dipindah sama Allah Azza wa Jalla di surganya nanti. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, sebagai kasih sayang untuk alam semesta ini. Sampai Jibril pun merasakan rahmat tersebut. Sampai ikan-ikan di lautan, semut-semut di lubangnya, bahkan orang-orang yang di luar agama Islam pun mereka merasakan hal itu. Maka seharusnya kita tidak berhenti bersalawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Sering-seringlah kita sebelum tidur untuk bermuhasabah. Berapa kali hari ini aku bersalawat buat Nabi alaihi salatu wassalam? Karena tanpa muhasabah, kebanyakan kita itu merasa sudah baik, merasa sudah banyak amalannya. Tapi dengan bermuhasabah, dia dapat mengetahui secara detail, insya Allah, seberapa banyak ibadah yang sudah dia lakukan. Dan semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Masya Allah. Kenapa aman? Ya, kita dulu juga kayak gitu, jamaah. Ini sama emaknya, sama bapaknya. Sama emaknya. Barakallahu fiik. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau dengar suara nangis, salatnya dicepetin. Beliau kalau dengar suara anak nangis lagi salat jadi imam, salatnya dicepetin. Maka kita kajiannya dicepetin. Ahibati billah. Nah, kita datang dalam rangka mencari tahu. Dan yang jadi masalah, kadang-kala kita sudah tahu. Tapi kata Ustaz Mas'ud tadi, terkadang kita tidak semangat untuk mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Sehingga manusia itu perlu diingatkan. Terus diingatkan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan. Karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat buat orang-orang yang beriman. Subhanallah, berapa banyak orang itu tidak tahu kalau ternyata di bajunya itu ada noda. Ketika diingatkan, Mas, ada noda. Oh iya, makasih. Seringkali anak makan, kemudian ada beberapa butir nasi itu
yang nempel di jenggot Ana? Ana nggak tahu. Padahal ada di diri Ana. Ada yang memperingatkan. Apa yang Ana lakukan? Akhirnya Ana bersihkan. Begitu pula dalam urusan agama ini. Kita punya waktu 24 jam sama waktu kita. Nggak berbeda. Sebagian merasakan Ana sibuk, fulan nggak sibuk. Masalahnya bukan sibuk dan tidak sibuk. Masalahnya waktu kita sama dan bagaimana memanfaatkan waktu itu dalam rangka mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Jemaah, kita punya tujuan satu. Bagaimana selamat melewatin sirat yang berada di atas neraka jahanam agar kita bisa masuk surga Allah Azza wa Jalla. Doa kita sama insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta diselamatkan dari api neraka. Kita ingin kebahagiaan. Dan biasanya manusia itu akan mencari tahu bagaimana mendapatkan keuntungan yang besar dengan modal yang kecil. Kita maunya gitu. Modalnya kecil, resikonya kecil. Kalau bisa Ustaz dapat untung, nggak capek, nggak lelah, dan kalau bisa duduk-duduk dapat pahala. Dapat keuntungan apa? Duduk-duduk dapat keuntungan besar. Itu maunya manusia. Dan subhanallah, ketika Allah menyebutkan orang-orang yang cerdas, ingat, tidak ada satupun manusia yang suka dikatakan bodoh. Nggak ada. Sakit hati kita. Kalau ada orang mencela kita, membuli kita dengan kata-kata bodoh, ya Allah, sakit hati. Karena kita tahu itu sebuah aib yang besar. Ketika orang itu dikatakan bodoh, makanya kita selalu mengatakan, enggak, aku tahu. Allah sebutkan di surat Ali Imran ayat 191 tentang orang-orang yang sehat akalnya, tentang orang-orang yang nggak bodoh, tentang orang-orang yang pintar. Seperti apa mereka? Allah mengatakan alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yang pertama, sifat orang-orang yang pintar itu adalah orang yang senantiasa mengingat Allah, senantiasa berzikir. Qiyaman, dalam kondisi dia berdiri, dia berzikir. Gak harus dengan posisi tertentu, enggak, dia berdiri berzikir. Wa qu'udan, dalam kondisi dia duduk berzikir. Mau duduk di mobilnya, mau duduk di motornya, mau duduk di kereta api, mau duduk di pesawat, orang yang cerdas akan memanfaatkan waktu itu untuk berzikir. Sedangkan kebanyakan kita memanfaatkan waktu buat apa? Ya, buka handphone. Bahkan Ana bersedih ketika melihat orang-orang tua ya, masih main game. Siapa orang tua yang masih main game? Ana kasih hadiah. Ana lihat di pesawat nih jemaah. Ana lihat, ya Allah ya. Ana ngelihat orang ini, sudah tua orang ini. Hampir 70 mungkin umurnya. Ketawa dia main game. Ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah, Ana bersyukur sama Allah. Ya Allah, dikasih hidayah kita jemaah. Tapi tuh kita kalau kepingin tahu, kita nggak mau dibilang bodoh tadi. Maka lihat bagaimana tindakan kita. Jangan sampai ternyata tindakan kita itu tindakan orang-orang bodoh. Orang semakin tua, masa hidupnya itu semakin sedikit. Kalau ikut normalnya manusia. Karena bicara ajal kita nggak tahu. Tapi kata Nabi SAW, a'maru ummati ini 60 wa 70. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Ini kan kehidupan normal. 60-70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Yang lebih dari itu sedikit. Maka semakin mendekati ke ajal, maka Allah sebutkan setelah manusia berumur 40 tahun itu seharusnya berbeda dengan sebelum itu. Semakin dia
mendekatkan diri kepada Allah. Yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dalam kondisi rebahan kerjanya dia mengingat Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita berdiri pegang HP, duduk pegang HP, rebahan pegang HP. Antum bisa lihat. Makanya sebagian orang beli apa? Beli kabel itu yang panjang. Supaya aman kata dia. Sambil tiduran. Allahu Akbar. Kenapa nggak bisa? Oh enggak Ustaz. Anak pegang HP tetap berzikir. Anak main game tetap subhanallah, subhanallah, subhanallah. Zikir itu mengingat dengan lisan dan menghayati dengan hati. Itu namanya zikir. Bukan sekedar ucapan di lisan, hatinya di tempat yang berbeda. Ini orang yang cerdas. Ketika dia banyak mengingat Allah, hal itu akan mengantarkan dia untuk mengagungkan Allah. Kalau bicara ciptaan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah selanjutnya? Wa yatafakkarun. Mereka mengingat, kemudian mereka merenungkan, memikirkan fi khalqis samawati wal ard. Di penciptaan langit dan bumi ini, jemaah. Apakah kita merenungkan penciptaan langit dan bumi ini, jemaah? Ketika kita berjalan ya, antum kalau jalan, melihat ada pohon, melihat ada awan, melihat kadangkala subhanallah kemarin kejadian hari Kamis itu di Jember, Ana mau ngantarkan ibu Ana. Ana ngomong sama ibu Ana, Ma, ini masih hujan deras, tunggu dulu. Sampai hujan itu agak reda, akhirnya Ana bawa ibu Ana masuk ke mobil, berangkat kita. Jarak 1 kilo dari rumah Ana, kering, tidak ada hujan. Ana ngomong subhanallah ya. Kita hujannya itu bukan hujan biasa sama petir ya hujannya. Ini cuma jarak 1 kilo kering. Siapa yang mengatur itu jemaah? Allah Azza wa Jalla. Ini orang yang cerdas merenungkan penciptaan langit dan bumi. Ketika antum makan, di situ ada zikir, di situ ada merenungkan. Kebanyakan kita bismillah, wow, makan sudah. Coba antum renungkan ya, ketika antum baca bismillah, ya Allah, ini ayam kok bisa sampai ke meja ana. Coba antum pikirkan, kalau antum harus setiap kali makan ayam itu piara ayam. Kapan antum makan ayam, jemaah? Jadi antum beli ayam yang apa istilahnya DOC. Ya, yang kecil tuh antum piara, tiap hari kasih makan. Ya Allah, kapan gedenya ini? Kalau setiap manusia harus makan dengan ayam yang dia pelihara, wallah kita nunggunya lama aja. Dan selama menunggu itu kita akan menderita. Tapi ini Allah kasih sama antum. Antum pernah merenungkan nasi yang antum makan? Sebagian kita hanya merenungkan nasi, aduh nggak boleh banyak-banyak. Nanti bikin gemuk. Pas, itu yang dalam benak dia. Pernahkah dia pikirkan, bagaimana nasi ini sampai ke meja makan anak? Proses panjang, jamaah. Bagaimana petani itu ketika mulai musim hujan, sawahnya dibersihkan, ya, dibajak sawahnya, kemudian ditanam, ditunggu. Siapa yang menciptakan itu, jamaah? Allah. Tadi mengingat Allah dan bertafakkur terhadap ciptaan Allah Azza wa Jalla. Itu orang cerdas. Maka hasil dari zikrullah wa tafakkur fi makhluqatillah, apa hasilnya? Akan muncul ucapan Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina adzaban nar. Itu jemaah. Kita akan berdoa mengatakan, wahai Rabb kami, Engkau tidak menciptakan ini sia-sia. Antum pernah lihat tanaman yang ada di depan halaman rumah antum, yang terkadang-kadang sama orang dibersihkan, dibuang ya. Pernahkah antum berpikir, kenapa Allah ciptakan ini ya? Kenapa? Sedangkan Allah mengatakan semuanya diciptakan untuk kita. Ada manfaatnya buat kita. Sekarang mulai rame jemaah.
mulai rame namanya herbal. Tanaman-tanaman herbal itu sebenarnya ada di sekitar kita dulu jamaah. Apa sekarang yang tidak dimakan sama orang? Apa jemaah? Rumput dimakan sama mereka. Ada rumput yang katanya di bawahnya itu ada kayak bijinya itu jemaah. Itu sekarang dibuat ini sama orang dibuat ini. Allahu Akbar. Ma khalaqta hadza batilan ya Allah. Enggak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan. Sampai lumut-lumut pun yang Allah ciptakan. Semuanya menunjukkan kepada kebesaran Allah Azza wa Jalla. Cuma kita tadi nggak berzikir. Coba antum banyak zikir, hati jadi lembut. Sehingga kita bisa memandang semuanya indah. Dan di situ kita akan mengagungkan Allah Jalla Jalaluh. Ahibati fillah. Di surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Uzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kalian mengingat Allah katsiran. Dzikran katsiran. Mengingat zikir yang banyak, bukan sekedarnya, bukan secukupnya, tapi yang banyak. Allah katakan wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kalian menyucikan Allah Jalla Jalaluh di waktu pagi dan waktu petang. Makanya kenapa kita dianjurkan baca zikir pagi dan petang. Di situ ada tasbih, menyucikan Allah Azza wa Jalla. Di situ ada perwujudan bagaimana kita perlu sama bantuan Allah Azza wa Jalla. Dan tanyakan kepada diri kita sekarang, berapa banyak kita berzikir? Hitung. Zikir kita itu dihitung. Habis sholat, berapa menit jemaah? 5 menit? 10 menit anggap. Ya enggak lah. Baca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Kemudian ditutup dengan kalimat tahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian kita baca ayat kursi. Baca qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Berapa banyak jemaah waktu kita yang digunakan untuk berzikir? Nggak banyak. Sedangkan Allah nyuruh kita banyak berzikir. Dan antum kalau lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berzikir, Allahu Akbar. Beliau memotivasi para sahabat untuk berzikir dan para sahabat berlomba-lomba untuk berzikir. Ahibati fillah. Zikir ini amalan yang ringan. Gak harus berwudu. Gak harus dengan posisi tertentu. Dalam semua kondisi. Makanya Aisyah radhiyallahu ta'ala menyebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam yadhkurullah fi kulli ahyani. Beliau mengingat Allah dalam semua kondisi beliau. Beliau pernah mengatakan kepada para sahabatnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad. Beliau mengatakan kepada mereka alaihi salatu wassalam, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Maukah kalian aku kasih tahu amalan terbaik kalian? Kita punya banyak amalan. Puasa, ada yang sedekah, ada yang membantu orang lain, ada yang berangkat haji, macam-macam. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, maukah kalian aku kasih tahu amalan terbaik kalian? Yang kedua, wa azkaha 'inda malikikum. Dan yang paling suci di sisi pemilik kalian. Di sisi raja kalian. Allah Azza wa Jalla pemilik kita. Wa arfa'iha fi darajatikum. Amalan ini
yang paling tinggi mengangkat derajat kalian. Udah, beliau masih mengatakan amalan ini bagus banget gitu loh. Beliau tambahkan mengatakan wa khairil lakum min infaqidz dzahabi wal wariq, dan lebih baik buat kalian daripada menginfakkan emas dan perak. Wa khairil lakum min an talqaw aduwakum, dan lebih baik buat kalian daripada kalian berjihad di jalan Allah, berjumpa dengan musuh kalian, fatadribu a'naqahum, lalu kalian menebas leher mereka dan mereka menebas leher kalian. Allahu Akbar jamaah. Ini amalan apa ini? Qalu bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah, kita mau. Amalan apa itu? Apa kata beliau? Zikrullah. Zikir. Zikir. Ahibati fillah. Ada hal yang menyedihkan sebenarnya. Ketika muncul ungkapan, ini orang-orang yang ngaji sunnah ini terlalu banyak dalil. Dalil lagi, dalil lagi. Dalil itu, ingat, hanya sekedar sandaran kita beramal. Itu tujuannya dalil. Sehingga kita punya sandaran. Oh, ini dalilnya. Setelah itu apa? Diamalkan. Apa gunanya kalau antum punya 1000 dalil tapi nggak diamalin? Akan jadi bala buat kita. Makanya kita udah tahu nih masalah zikir. Udah kita amalin belum? Nabi SAW sekali duduk, beliau sekali duduk istighfar 100 kali. Antum coba itu duduk. Gimana ngitung? Pakai tangan ngitung. Boleh pakai tasbih. Ya, menurut sebagian ulama boleh pakai tasbih. Tapi dihitung. Astaghfirullah wa atubu ilaih, atau rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur. Dibaca, diamalin. Apa enggak semangat tentu? Setelah mendengar amalan ini amalan terbaik, amalan tersuci, paling mengangkat derajat, lebih baik daripada sedekah, lebih baik daripada jihad fi sabilillah, itu mengingat Allah Azza wa Jalla. Lalu kita enggak ngamalin. Maka di surat Al-Jumu'ah Allah Azza wa Jalla ketika mengatakan fa idza qudiyatis shalah, apabila salat sudah selesai ditunaikan, sudah selesai nih, apa yang dilakukan manusia? Antashiru fil ardh, silakan kalian bertebaran cari rizki, wabtaghu min fadlillah, cari kalian pekerjaan yang halal, wadhkurullaha katsiran. Allah ingatkan ketika keluar dari masjid, perbanyak zikir. Sebagian kita berzikirnya di mana? Masjid. Setelah itu nggak ada lagi zikir. Loh, ingat sama Allah engkau. Di pasarmu, di tempat kerjamu, di rumahmu. Bikin rumah kita ini isinya zikrullah. Bikin tempat kerja kita isinya zikrullah. Ingatkan orang-orang untuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Ini lebih baik dari banyak amalan jamaah dan ringan sekali. Tapi ternyata setan itu pintar. Setan itu bagaimana memalingkan kita dari tidak berzikir dengan hal yang mubah-mubah. Mubah. Artinya kan bukan dosa. Enggak, kok nggak berbuat dosa. Sebagian kita suka nonton berita. Ada yang suka nonton berita. Nah, sekarang berita yang lagi rame apa? Sambo masih rame.